Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum siap, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar kalau kita berdoa dulu. Doa dua. Doa saya. Apa kabarnya nih anak-anak semua? Baik semua, sehat semua? Alhamdulillah, sehat semua ya. Semangat gak nih belajar hari ini sama ibu? Semangat ya, harus semangat. Kita harus semangat belajar, ya, mencari ilmu supaya nanti ilmu kalian bisa kalian pergunakan di masa depan kalian sebagai bekal untuk kalian. Ya, nah sebelum ke proses pembelajaran, coba ibu absen dulu sebentar. Hari ini masuk semua? Ada yang sakit. Siapa? Widiana sakit. Ngasih surat ke kalian? Ada suratnya? Ada ya. Nah, itu teman kalian sakit, kita doakan mudah-mudahan Widiana anak ya lekas sembuh gitu ya, amin. Dan juga untuk kalian ya, sekarang kan cuaca nih musim hujan lagi gitu. Kita mau masuk musim hujan lagi gitu. Persiapkan kalau ke sekolah, berangkat sekolah itu bawa mantel ya, bawa mantel hujannya, bawa nggak mantelnya? Bawa ya, harus bawa ya untuk menjaga kesehatan kalian ya, biar tidak kehujanan. Terus jangan lupa sarapan berangkat ke sekolah. Sarapan nggak? Sarapan ya, udah. Tadi gue lihat pagi-pagi ada yang minum es. Pagi-pagi kan minum es ya. Nanti esnya ya agak siangan ya, pagi-pagi itu silakan kalian sarapan terlebih dahulu. Oke ya, itu yang tidak hadir berarti anak aja ya. Anak aja yang tidak hadir. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ya, sebagai bentuk rasa nasionalis kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Coba untuk Incinya mungkin ke depan. Inci. Terima kasih. Yang lainnya, ibu minta berdiri ya.
kita doa udah, ya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalisme kita juga sudah. Nah, untuk penyemangat kalian nih mau belajar, Ibu ada tebak-tebakan. Ya, tebak ya. Ya, konsentrasi juga ya. Ya, coba Ibu bertanya ke kalian nih, ada yang tahu nggak negara yang penghuninya itu perempuan semua? Ada 2 penghuni perempuan semua. Ada yang tahu apa? Apa ya? Ada yang tahu nggak? Ya, negara apa? Negara yang penghuninya perempuan semua. Ada yang tahu? Saya acung tangan dan apa? Tahu nggak? Lupa. Lupa katanya. Ada yang tahu coba? Negara yang penghuninya itu perempuan semua. Tebak, ayo. Pas. Italia. Langsung. Kok Italia? Ada yang tahu? Italia. Italia itu kalau di Sunda itu kan terdiri dari 2 kata ya. Ita dan di Sunda 2 belum Ita dan si Ita. Oh, baru tahu ya. Nah itu. Terus ada lagi nih tebak-tebakan. Atau kalian punya tebak-tebakan? Ada yang punya tebak-tebakan biar kita belajarnya semangat konsentrasi. Ada yang punya tebak-tebakan nggak? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, Ibu ada lagi satu nih. Kalau misalkan 2 sama dengan 3, 4 sama dengan 5, 5 sama dengan 4, 7 sama dengan berapa? 5. Ya? 7 sama dengan 5. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 8 tadi. Ayo, yang anak saja 8 ada apa? Setelah 7 pasti 8. Yang jawabannya 5. Tadi 4. Tadi 4 terus 5. Terus ada lagi nggak yang jawabannya kayak gitu? Dari huruf, bener. Wah, nanti aduh, aku konsentrasi. Hebat. Iya, tadi aku bilang gimana? Kalau misalkan 2 sama dengan 3, 2 ada berapa huruf? 3. Kalau misalkan 4 itu sama dengan 5 ya. Kalau misalkan 5 sama dengan 4, nanti ada berapa hurufnya? 5. LIMA 5 sama dengan 4. Kalau 7 sama dengan berapa? 5. Ya tadi tuh udah konsentrasi hebat. Ya fokus berarti nih kita. Oke ya. Kalau kalian sudah fokus kita siap belajar ya. Tapi sebelum kita belajar ya, Ibu mau ngasih pretest dulu untuk kalian. Pretestnya sudah Ibu share di Google Classroom. Google Classroom ya. Di link yang Ibu kasih ke ketua kelas. Tadi udah ngasih ke linknya ke ketua kelas. Silakan kalian buka Google Classroom-nya. Di situ ada link untuk pretest. Ibu kenapa harus pretest? Pretest ini tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kalian mengetahui materi yang akan kita pelajari. Tapi sebelum ke pretest, Ibu bertanya ke kalian. Ya, ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya itu kita belajar apa sih? Hewan. Animalia. Minggu kemarin hewan, animalia ya. Nah, ya minggu sebelumnya kita mau belajar tentang hewan, tentang animalia minggu kemarin ya. Minggu ini kalau kemarin kan tentang klasifikasi hewan ya, masih ingat nggak? Ya, klasifikasi hewan ya. Nah, sekarang kita belajarnya tentang ekosistem, materi ekologi. Ya, kita kaitannya apa? Kalau kemarin tentang hewannya, tentang tumbuhannya, sekarang hubungan timbal baliknya, yaitu ekosistemnya. Nah, untuk mengetahui materi ekosistem ini, ya, kalian sejauh mana sih memahami materi ekosistem ini? Kalian silakan buka Google Classroom-nya, ada link untuk pretestnya yang mengetes kalian sejauh mana memahami materinya. Silakan diisi. Wajib ada tanda yang bintang itu yang wajib diisi ya. Harus diisi.
Sudah ada semua? Sudah ada? Ya. Sudah kebuka semua. Oke. Sudah. Silahkan diisi untuk refresh. Mana ini? Sudah bisa? Sudah ada. Ibu kasih waktu 5 menit cukup untuk tes? Cukup? Ya. Sudah semua? Belum. Ada 10 soal yang harus kalian isi. Ada kendala tidak penelitiannya? Jawabannya yang kurang jelas mungkin harus lebih jelas semua, karena ada gambar-gambar di situ ya. Silakan kalian amati ya. Bisa kalian melihat skornya, wah pretestnya kalian dapat berapa kan, nanti di akhir akan ada post test ya. Bandingkan ternyata sebelum sama setelah kalian mengikuti pelajaran, kira-kira kalian ada perbaikan nggak ya untuk nilainya? Sudah? Belum? Saya mudah dipahami tidak soalnya? Karena ada gambar di sini, kalian harus bisa menganalisis dari gambar dari Sudah? Oke, kalau sudah semua, sudah dilihat skornya? Sudah. Gimana skornya, hasilnya? Bagus nggak? Ada yang tidak bagus? Belum bagus ya. Nanti setelah proses pembelajaran ada proses, diharapkan ada perkembangan ya. Yang tadinya makanya kok belum bagus nih, nanti di proses mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi nilainya. Berarti kalau artinya kalian nanti setelah proses pembelajaran memahami materi yang bisa disampaikan. Oke ya. Ibu minta kalau misalkan sudah selesai pretestnya, simpan lagi handphonenya ya. Silakan boleh disimpan lagi handphonenya. Nah, kira-kira tadi setelah kalian tahu hari ini kita mau bahas materi tentang ekosistem, kemudian kalian telah melakukan riset. Nah, tujuannya apa sih sebetulnya? Ya, jadi lihat.
Nah, tujuan pembelajarannya sebetulnya kalian itu diharapkan nanti setelah proses pembelajaran ini ya. Yang pertama kalian itu dapat menganalisis komponen-komponen ekosistem. Kemudian ada menganalisis rantai makanannya. Kemudian ada hubungan interaksi antar komponen ekosistem. Kemudian ada kalian bisa membandingkan piramida ekologi dan juga bisa menggambarkan rantai makanan yang terjadi, gitu ya. Karena nanti kalian sama ibu akan dibagi kelompok. Tapi kelompoknya sudah kan ya minggu sebelumnya. Kita sudah bagi kelompok minggu sebelumnya. Nanti kalian per kelompok silahkan ya, nanti sama ibu akan diundi secara random ya. Kalian silahkan mengamati lingkungan yang ada di sekolah kita ya. Ada di kita itu ada, nanti ada yang kebagian lingkungan yang di sekitaran kolam ya, kolam sekolah. Kalian nanti amati di situ. Kira-kira di kolam sekolah itu ada komponen biotik dan abiotiknya itu apa saja gitu. Terus nanti akan ada yang kebagian di kebun sekolah ya, sama ya, kebun sekolah juga nanti kira-kira komponen ekosistemnya apa saja. Dan juga ada yang kebagian nanti wayahnya ada yang kebagian keluar sekolah gitu ya, keluar gerbang sedikit itu nanti ada yang mengamati ekosistem sawah gitu ya. Nanti di ekosistem sawah akan ada apa saja ya. Paham kira-kira? Lalu apa sih nih yang dinilainya? Penilaiannya ya, ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian pengetahuan ya. Jadi nanti kalian itu diminta post-teksnya itu sebagai bentuk penilaian pengetahuannya. Kemudian ada penilaian keterampilan dan penilaian sikap. Jadi mana itu mengambilnya? Yaitu ketika kalian diskusi presentasi, kemudian ketika kalian mengamati, ini kira-kira seneng nggak nih dibawa pengamatan sama ibu keluar kelas gitu. Nanti akan bisa lihat dari ini pokoknya seperti apa yang cemberut kayak gitu, atau yang tertawa gitu, mensyukuri nikmat Tuhan dan lain sebagainya gitu ya. Nanti ada penilaian seperti itu. Paham kira-kira? Nah, kalau sudah paham tujuan pembelajaran dan juga penilaiannya, ibu ada video untuk kalian. Kalian amati videonya, coba dibuka buku catatannya dulu. Karena nanti ketika kalian mengamati video, kalian diminta untuk mencatat hal-hal pentingnya. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari video yang kalian amati? Ya. Dan dibuka buku catatannya, Pak. Sudah siap nih buat mengamati videonya? Sudah ya. Kalian amati videonya, kemudian catat hal-hal pentingnya ya. Bisa berupa pertanyaan ya, hal pentingnya Bu ini apa sih gitu ya. Jadi kan hipotesis untuk kalian nanti sebagai bahan untuk kalian diskusi dan juga konfirmasi di akhir pembelajaran. Ini coba dilihat.
jadi video yang berkaitan tentang apa yang akan kita pelajari, itu tentang ekosistem ya. Nah, sebelumnya Ibu akan sedikit menyampaikan penguatan dari materi yang akan kita pelajari ya. Materi yang akan kita pelajari kali ini tentang ekologi ya. Ekologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, apa saja materi yang akan dipelajarinya? Yang pertama ada ada komponen ekosistem, kemudian ada interaksi antar komponen ekosistem, dan juga ada aliran energinya ya. Komponen ekosistem itu terdiri dari apa saja? Tadi ada ya komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotiknya ada komponen autotrof dan juga komponen heterotrof. Kemudian komponen abiotiknya ada air, tanah, kemudian garam mineral, kemudian ada sinar matahari, ya, kelembaban, derajat, pH gitu ya. Dan selanjutnya ada interaksi antar komponen ekosistem. Apa saja interaksinya? Nah, nanti akan kita bahas ini bagian-bagiannya ya. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, ada pengertian ekosistem. Nah, apa sih, kalian pernah dengar kan ekosistem itu apa? Yang waktu SMP udah belajar ya. Ekosistem itu apa namanya? Oke, nah pengertian ekosistem. Ekosistem yaitu hubungan timbal balik ya antara komponen yang terjadi, ada interaksinya, yaitu ada komponen abiotik dan juga komponen biotiknya. Jadi ekosistem hubungan timbal baliknya. Kemudian apa saja komponen ekosistemnya? Tadi ya di pertama konsep juga sudah dijelaskan. Komponen ekosistem itu ada dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Nah, komponen biotiknya apa saja? Lihat di gambar. Kalau komponen biotik ini berarti komponen contohnya apa saja? Lihat di gambar. Hewan, bakteri, kemudian jamur, bumi, ya. Nah, kalau itu semua berarti digolongkan ke dalam makhluk hidup atau makhluk hidup? Makhluk hidup. Berarti komponen biotik ini berkaitan dengan makhluk hidup. Kemudian komponen abiotiknya, kebalikannya, makhluk tak hidup. Ada apa saja? Ada ini air itu udara ya. Bahasa Inggris ya. Kemudian ada kelembaban, ada tanah, temperatur, kemudian cahaya matahari. Ini baru kalau yang ini air ya. Dan juga ada pH. Itu contoh dari komponen abiotiknya. Selanjutnya ada interaksi antar komponen ekosistemnya. Lihat di gambar. Yang pertama yaitu netralisme, yaitu interaksi antar dua atau lebih spesies ya. Di sini ada gambarnya, gambar apa? Kambing dan juga ayam. Nah, kenapa disebut netralisme? Karena di sini tidak adanya hal yang diuntungkan atau dirugikan, masing-masing saja berjalan ya. Kambing makan rumput, kemudian ayam mencari makanan yang lain. Jadi dua spesies ini tidak ada yang diuntungkan atau tidak ada yang dirugikan, netral. Nah, kemudian ada kompetisi. Lihat gambarnya saja ya. Kompetisi berarti persaingan, ya kan? Persaingan untuk apa biasanya? Untuk mencari makanan, memperebutkan makanannya. Lihat gambarnya juga, ada gambar macan ya, sama singa. Nah, ini mungkin ceritanya ini lagi berkelahi memperebutkan makanan gitu ya. Kemudian ada komensalisme. Ini interaksi antar dua atau lebih spesies yang salah satu pihak untung sedangkan pihak lain tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi atau tidak dirugikan. Contohnya ada tanaman anggrek menempel pada pohon.
Nah, tanaman anggrek berarti dia tidak ada yang salah satunya tidak ada yang pihak yang diuntungkan atau yang dirugikan gitu ya. Jadi tanaman anggrek nempel di pohonnya itu untuk sebagai tempat hidupnya gitu ya. Selanjutnya ada amensalisme. Ini interaksi antar dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak ini dirugikan, sedangkan pihak yang lainnya tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Ini tanamannya contohnya yaitu tanaman gulma. Ini tuh ya, rumput ini gulma. Ketika rumput itu ada di suatu wilayah, dia akan merugikan ke tanaman yang lainnya. Makanya kalau misalkan di sawah ada gulma ya, di satu pot saja ya, itu ada satu tanaman terus ada rumput, itu pasti akan mengganggu ya. Makanya rumputnya harus dicabut ya, harus dihilangkan si rumput-rumputnya biar tidak mengganggu tanaman yang utama gitu ya. Ini berarti amensalisme, salah satunya ada yang dirugikan. Kemudian ada parasitisme. Wah, dari gambar ini kira-kira gambar apa nih? Benalu ya, gambar benalu menempel yang namanya parasit ini pasti akan merugikan ya, akan merugikan parasit ini. Itu parasitisme adalah interaksi antar dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan sedangkan pihak yang lain ada yang menguntungkan. Karena si parasit ini akan menguntungkan ya untuk dirinya, tapi yang tempat untuk menempelnya itu akan dirugikan karena bisa merusak tanamannya, bisa merusak tempat hidupnya ya. Kemudian selanjutnya interaksi yang selanjutnya ada predasi. Wah, berarti kalau predasi biasanya akan ada predator ya. Predator itu berarti akan ada interaksi mangsa dimangsa gitu ya, mangsa memangsa. Ini kalian lihat contohnya apa itu kalau digambar? Elang dengan ikan ya. Predatornya siapa? Elang ya. Yang dimangsanya berarti ikannya. Oke ya, ini berarti kalian tahu ya predator, predasi. Kemudian ada protokooperasi. Ini interaksi antar dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan, tetapi asosiasi yang terjadi tidak merupakan keharusan. Jadi nggak harus terjadi. Contohnya ini kerbau dengan burung jalak. Ini contoh kooperasi ya. Kerbaunya menguntungkannya dari mana kira-kira? Untuknya diambil sama burung jalak. Burung jalaknya mendapatkan makanannya. Oke ya. Tapi tidak harus gitu ya. Tidak harus terjadi kooperasi ini gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada simbiosis mutualisme. Ini dua-duanya saling menguntungkan. Di contoh ada apa? Bunga dan kupu. Ini simbiosis mutualisme ya. Bunganya untungnya seperti apa? Dapat berkembang biak, menyebarkan putih benang sarinya ya. Si kupu-kupunya dapat apa? Iya, dapat levelnya madunya untuk dihisap gitu ya. Oke, selanjutnya ini tentang interaksi antar spesies. Paham ini interaksi antar spesies? Ya. Oke, ada selanjutnya ada aliran energi. Ada dua aliran energi, ada rantai makanan dan juga ada piramida ekologi. Ada rantai makanan, jaring-jaring makanan dan piramida ekologi. Ini untuk rantai makanan, lihat ya. Nanti kalian akan mengamati juga ya, rantai makanan yaitu perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Ini lihat gambarnya ya, ada produsen, kemudian produsennya dimakan oleh konsumen primer. Apa konsumen primernya? Itu ini belalang. Kemudian belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen sekunder. Kemudian katak dimakan oleh ular ya. Ular dimakan oleh elang. Kenapa langsung ke jamur gitu? Ularnya mati, meninggal ya, diuraikan oleh
bermurai oleh jamur. Nah, itu yang untuk rantai makanan. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan, yaitu sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, dalam suatu ekosistem, proses produsen itu tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivore, dan juga sebaliknya. Herbivore tidak hanya memakan satu jenis produsen saja, kemudian pada tingkat konsumen suatu organisme juga tidak hanya memakan hewan sejenis. Jadi ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan. Kalau rantai makanan itu satu ya urutannya, kalau jaring-jaring makanan si produsennya tidak satu, kemudian si konsumennya, si herbivornya si konsumennya tidak hanya memakan satu tumbuhan saja. Jadi yang jaring-jaring namanya jaring-jaring makanan bisa kalian lihat di gambar ya. Itu ya seperti jaring gitu ya ininya badannya gitu. Jadi antara ini tidak bisa digerakkan ini pusatnya. Nah, si yang memakan tumbuhannya ini tidak satu, ada belalang, kemudian ada burung pemakan biji, ada tikus, ada kelinci. Nah, si kelinci, si tikus ini bisa dimakan oleh berubah. Jadi tidak hanya satu. Kalau di rantai makanan itu kan tadi satu ya. Tanaman dimakan oleh misalkan ulat, kemudian ulat dimakan oleh belalang, ya belalang tadi dimakan oleh oleh tikus ya gitu ya. Nah, itu hanya satu urutan rantai makanan. Kalau jaring-jaring makanan ini bentuknya membentuk jaring-jaring makanan seperti ini gitu. Nah, selanjutnya ada piramida ekologi. Nah, ada yang pertama ada piramida jumlah, yaitu piramida yang menunjukkan jumlah organisme pada setiap tingkat tropiknya. Ini bentuk piramida yang namanya juga piramida pasti bentuknya kan segi tiga ya, bentuk piramida seperti tahu kan ya, bentuk piramida. Nah, di sini piramida jumlah menunjukkan bahwa bagian bawah ini jumlahnya melimpah. Di bagian mana? Di bagian produsen, yaitu disebut juga sebagai tingkat tropik pertama. Di sini kenapa produsen di bagian bawah? Ini pasti kalau yang namanya produsen itu kan menghasilkan. Kira-kira dari proses apa? Fotosintesis, tanaman berkembang biak, ini sebagai produsennya, ya sebagai produsennya. Kemudian selanjutnya di atas produsen ada tingkat tropik kedua, yaitu konsumen sebagai herbivornya, pemakan tumbuhan. Kemudian ada konsumen tingkat dua ini atau tingkat tropik yang ketiga, ini sebagai konsumen konsumen kedua, yaitu karnivora gitu. Selanjutnya ada konsumen tingkat tiga, yaitu contohnya di sini ada apa saja? Ada ular, ada burung, ada elang ya. Ini sebagai tingkat tropik keempat. Nah, ini piramida jumlah, jadi menunjukkan jumlah ya dari yang terbanyak mengerucut ke atas itu ke yang terkecil jumlahnya gitu. Karena jumlah produsen pasti akan melimpah dibandingkan dengan konsumen tingkat tiga gitu. Selanjutnya piramida jumlah paham ini? Ya. Ada piramida biomasa, yaitu piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat tropiknya. Nah, ini ada yang di perairan dan ada yang di darat. Ini di perairan dan di darat ini beda piramidanya. Menunjukkan biomasa itu beratnya ya. Jadi yang paling bawah itu paling kecil ya ukurannya gitu ya biomasanya. Oke, itu. Kemudian yang terakhir ada piramida energi, yaitu piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tahap tingkat tropik. Adanya aliran energi, penurunan energi yang dari bawah energinya banyak, di sini biasanya turun 10% gitu dari setiap tingkatan gitu. Makanya di sini ada yang produsennya dari 1000 ke 10 ke 1 sampai ke 0,01. Ini piramida energi. Jadi
untuk lebih jelasnya sebetulnya nanti akan kita bahas ya. Kalian akan mengeksplor sendiri, menggali sendiri. Kira-kira materi yang Ibu sampaikan sebetulnya hanya sedikit materinya. Yang akan mengeksplor itu kalian yang akan menggali lebih banyak. Ya, ini berkaitan tentang materinya, ada piramida energi. Nah, coba dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi ke kalian, dari penjelasan yang Ibu kasih ke kalian, kira-kira ada pertanyaan nggak? Oke. Izin bertanya. Ya, boleh. Dari video yang telah ditayangkan, tadi kan ada rantai makanan. Sekarang kan musim hujan dan banyak petani yang menanam padi. Terus biasanya di sawah juga banyak belalang. Nah, dampaknya bagaimana terhadap rantai makanan itu? Oke, dampaknya kira-kira seperti apa ya? Kira-kira ada berpengaruh kalau misalkan belalangnya meningkat terhadap rantai makanannya ya. Oke, ada lagi yang Mana silakan. Baik. Jadi ini dibayangkan ada makanan, tapi bagaimana makanannya dibayang? Nah ya benar, Ibu tadi hanya di video itu hanya ditayangkan rantai makanan yang di darat saja. Ibu pengen tahu kalau tadi kita ada piramida yang biomasa untuk yang di laut, di perairan ya, itu yang melanjutnya terbalik ke bawah kata Mahir. Artinya ibu tadi rantai makanannya menggambarkannya hanya di bagian daratnya saja. Mas pengen tahu nih yang di perairan seperti apa rantai makanannya. Nah, untuk lebih jelasnya ini yang akan kalian gali ya dari pertanyaan Arifatul. Ibu kira-kira ada nggak dampaknya kalau misalkan belalangnya itu banyak, gimana dampaknya terhadap rantai makanannya? Kata Mahir, Ibu pengen tahu nih rantai makanan yang di perairan. Gimana sih rantai makanan kalau di perairan gitu ya? Oke, nah untuk lebih jelasnya kita akan melakukan pengamatan. Ibu sebelumnya Ibu sudah ngasih kelompok ke kalian, ya sudah membentuk kelompok. Masih ingat kelompoknya? Oke, silakan duduknya berkelompok. Ibu ngasih LKPD untuk kalian untuk dijawab LKPD-nya. Ya. Ada 3 kelompok. Kelompok 1 ini catatannya masih ada di Ibu nih, catatan yang minggu kemarin. Kelompok 1, Arya, Marcel, Salva, Abdul, Helsi. Kelompok 2, Mahes, Ani, Devira, Denny, Alfa. Kelompok 3, Behan, Arifatul, Kamel, Joy, dan Asep. Silahkan bergabung. Nanti sama Ibu dikasih undiannya random. Kalian pilih pengamatannya nanti akan gimana gitu. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1 di sini. Kelompok 2 mana ada kelompok 2? Kelompok 3 bukan. Sudah duduk berkelompok. Ini kelompok 1 lagi. Salah duduk salah. Joy pada kemana Joy? Mana kita? Ya. Ibu minta perwakilan kelompoknya, silahkan maju ke depan, ambil undian. Kalian pengamatan di mana nih? Stop. Kelompok 1 dulu, oke. Kelompok 1, kelompok 2, ya. Saya anak kelompok 3 bisa. Ibu Kak, ada yang mengalami di ekosistem sekolah yuk. Kelompok 1 ekosistem sekolah. Ya ini AKPD-nya. Ini AKPD-nya dibuatkan ya. AKPD-nya. Iya. Kalau oke, ada yang di perkebunan sekolah. Kelompok 3 berarti di kebun sekolah. Ya, ekosistem kebun ya. Ada di sawah. Oke, kita jalan-jalan nanti keluar sekolah sebentar ya ke belakang. Ya, oke. Nah, apa namanya tadi? Kan kalian sudah dibagi LKPD, dibuka LKPD-nya, coba ya.
apa saja yang harus kalian lakukan ya. Nah di situ di LKPD lihat sudah ada langkah kerjanya ya. Langkah kerjanya ada di LKPD-nya itu isinya pertama ada tujuan pembelajaran kalian ya harus seperti apa, ada materinya sedikit ya sebagai penunjang kalian, kemudian ada langkah kerjanya, dibaca langkah kerjanya sama kalian harus seperti apa. Nah nanti untuk menggalinya selain dari pengamatan ada modul ajar yang sudah itu share ke kalian ya di Google Classroom, silahkan kalian buka gitu, ya modul ajarnya gitu. Nanti untuk bahan diskusinya. Nah sekarang buka kalian langkah kerjanya ya, langkah kerjanya. Coba dilihat langkah kerjanya. Pertama kalian harus apa? Di situ. Mengamati ekosistemnya. Kemudian terus mengukur suhu dan kelembaban. Nah, gimana cara mengukur suhu dan kelembabannya? Punya handphone kan? Bawa handphonenya ya. Silakan kalian gunakan handphonenya. Di situ sudah ada namanya aplikasi tersendiri. Kalau tidak bisa di handphonenya ada aplikasi namanya itu temperatur atau apa gitu. Silakan kalian buka di di Google, di Play Store ya. Ada aplikasi untuk mengetahui, kita bisa mengetahui atau mengidentifikasi suhu dan kelembaban gitu ya, suhu udara dan juga kelembabannya. Nah, kira-kira dari langkah kerja itu ada yang mau ditanyakan nggak? Atau sudah paham? Ada yang mau ditanyakan dari langkah kerjanya? Sudah paham? Kalau sudah paham, mari kita keluar kelas. Siap keluar kelas? Ya, oke. Bawa handphonenya dan silakan amati. Yang kebagian kolam sekolah ada di depan sini. Silakan amati ekosistem kolam sekolah. Yang di mau sekolah mau buku bagian silakan mangga. Yang bagian sawah wayahna keluaran. Oke. Aduh. Astagfirullahaladzim, bangkong. Bangkong. Ayo bangkong, itu kan bawa LKPD-nya? Bangkong. Diisi. Oh, kata. Aduh, ibu nah ya, sekadinya nak. Oh ya, Bang. Aku mah kadian. Jalan ke ditu deh. Ibu isinya langsung di sini. Jenis ekosistemnya berarti ekosistem kolam. Ekosistem kolam. Nah, suhunya ada di handphone. Iya. Udah. Nah, nanti suhunya ditulis, kelembapan udaranya kan ada ya. Nanti tulis di situ. Nah, sini di tabel pengamatan ada komponen abiotiknya. Di lingkungan sini kira-kira komponen abiotiknya apa saja? Tadi kan udah dijelasin yang materinya gitu ya. Terus ada komponen biotiknya. Namanya apa saja komponen biotiknya? Peranannya nanti sebagai apa? Produsen, konsumen, atau pembeli. Udah. Selesai. Ulah ya guys, seru itu. Nama dan jenis. Ibu ini buat nama dan jenis apa? Biotik, komponen biotik. Iya, komponen biotik namanya apa saja yang kalian lihat di sini? Burui katak, bangkong. Kecobong. Dikasih ikan kecobong. Oh iya, ikan. Ikan cupang. Ikan cupang. Ikan besar.
Ikan terus katak. Alga, ada alga nih. Alga. Nah, ini yang hijau-hijau kayak gitu. Ah, iya. Alga. Lumut. Dia nggak ikut pelajaran semua. Ini lumut di sini. Beda loh katak sama kodok. Apa bedanya? Beda huruf. Kok tadi nggak berani buat ice breaking? Oh ini apa? Ikan sebagai apa? Produsen kah? Konsumen kah? Nah, alga sebagai dikira. Nah, sebagai konsumen. Konsumen tingkat berapa? Tingkat 3. Tingkat. Ih, Enggak. tingkat 2. Ih, konsumen tingkat 2. 2. Ya ikan ya? Konsumen 2. Alga berarti sebagai Produsen. Paham ya? Paham. Kalian sebagai santai enggak ya? Yuk, kita ke belakang. Oh iya, bisa dimakan oleh ikan, bisa dimakan oleh ikan. Konsumen satu. Iya. Mana sudah diisi? Sudah Bu. Sudah. Apa aja komponen abiotiknya? Ada sinar matahari, udara, Suhu, tanah, air, dan batu. Terus komponen biotiknya ada kupu-kupu. Lihat tadi kalian lihat kupu-kupunya? Ada. Ada ular, laba-laba, belalang, kacang, dan lidah buaya. Nah, lidah buaya berarti tanamannya ya. Ini ularnya berarti sebagai apa nih? Konsumen. Oke, laba-labanya? Konsumen. Oke, sip. Ya. Sudah berarti semua. Nanti tinggal ngisi suhu kelembabannya udah. Ya. Nanti tinggal ngisi yang ini saja ya di kelas. Nah, isi yang bagian belakangnya, bagian diskusi. Oke. Bekas sama kaminya kan udah disama. Sudah kah? Kita nulis di buku gambar dulu baru di tulis di kampus itunya. Oke, ada apa aja? Coba sudah kalian amati komponen biotik abiotik yang ada? Aduh. Hati-hati nih. Komponen biotik sama biotik yang ada di sawah. Komponen biotiknya seperti kayak belalang, katak, ular, tikus dan lain-lain. Lalu untuk komponen abiotiknya kayak seperti cahaya, udara, terus ada tanah, batu dan juga lain sebagainya. Tanah, air, udara, cahaya, ya itu termasuk komponen abiotiknya. Terus suhu sama kelembabannya di lingkungan ini udah diukur? Untuk kelembabannya ada yang 82, ada yang 78, kan bakal ngambil pernah saya sekitar 80 an. Terus untuk suhunya? Suhunya sekitar 27 derajat Celcius. 27 derajat Celcius. Oke, sip ya. Bisa paham nggak? Paham? Iya, paham. Lanjutkan ya. Oke, boleh. Silakan dipikirin. Kau ngesek ya? Gambar besok. Jadi iya lah. Gambarannya iya pakai tulisan. Boleh. Kalau ya coba. Kayaknya bagus cuma ini aja gitu. Ada yang lain, sak gambar dulu. Ya, gambar piramida. Ya tadi. Gede. Terserah. Gede gambarnya. Harusnya pakai pensil. Contoh ya.
Gede ada anjing. Gede tuh gede. Aku belakang deh. Anjay. Atau kajian aku dikasih. Sabar. Nah, di bawah ini contohnya ada kayak padi ya. Asep belalang lu kumaha? Kita gede tulisan aja. Terus di sini ada apa? Tadi kan Oh iya. Ada belalang. Terus contohnya kayak di sini ada kataknya. Ikan tikus juga bisa. Terus sini ada bisa ular. Oke. Terus di sininya produsen. Oh iya ini ya, bentar. Akhir ke ini punya gimana? Tingkat tropiknya berarti sebelah sini. Oh di sini. Produksi tingkat tropik 1, tingkat tropik 2, tingkat tropik 3. Oh oke. Caranya. Aduh kalau agak kaku, tuh pegang dulu. Tapi paham ya? Iya. Paham ya? Sip. Duh, aduh lu di. Say hi. Hai. Wish our luck. Ini Ayo kameramen. Mun murah sama teh mata ada sini semandi. Mana gitu? Begitu balik ya. Oke. Apa tuh? Itu namanya non? Gerbangkong. Dia wah, kau berimajinasi. Pura-puranya lagi. Tuh. Tulis tulis ada katak, tulis ada katak. Tuh, Pura-pura nulis. ada tawar. Tadi ada. Banyak sekali yang bisa kita Ada belalang gitu. Tuh ada suara burung di mana-mana. Tuh burungnya. Ya. Cuaca ini sekitaran 30 derajat Celcius, atau itu 32 derajat Celcius. Kita video itu kan. Neng. Yang pegang handphone. Oh. Oke. Ah gitu iya panas. Foto-foto. Kelembabannya sekitar 82%. Terus untuk suhunya sekitar 30 sampai 32 derajat Celcius. Oh, ini agak panas ya. Oke, orangnya panas. Ada. Nagok. Ini nah. Ininya. Terus pare batu. Sama tuh. Jangan dorong-dorong. Ayo. Oh, pantas. Wow. Nggak itu. Oke, kita kembali ke selesai. Oh. Antibiotik dan biar kita Nulis.
Berudu. Ya ada berudu. Ya ada berudu. Itu lo di mana? Duduk ya. Bangkok ini. Ini tinggal banyak. Presentasi pertama. Presentasi program aja 2 orang depan. Please, kalian sudah masuk semua ini? Asep, satu lagi, sebelum Asep. Silakan kalian isi, kan kalian sudah mengamati ya, jadi di luar, isi LKPD-nya ya. Ada lembar kerja peserta didik, ada pertanyaan di bagian bawahnya. Silakan kalian isi pertanyaannya.
Pakai itu aja, pakai sendiri bisa nggak? Bisa ya?
Sudah diisi semua? Sudah kelompok 1 sudah? Sudah semua kelompok 1? Sudah semua. Kelompok 2 sudah semua? Kelompok 3 sudah semua? Oke, kalau sudah diisi semua, ya sekarang tinggal kita presentasikan ya. Membuktikan benar atau salahnya hipotesis yang kalian ajukan ketika di awal. Pertanyaan dari Mahes, pertanyaan dari Ida, ya benar atau tidaknya kita buktikan melalui tadi setelah pengamatan, kemudian kalian komunikasikan dengan cara presentasi. Ya, kelompok yang siap presentasi pertama. Kelompok mana? Kelompok 3. Kelompok 3. Oke. Kelompok 3 sekarang maju ke depan kelompok 3. Di depan ya, di depan ya. Sudah tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami dari kelompok 3 akan mengatakan hasil presentasi dari pengamatan yang telah dilakukan. Aktivitas 1, mengukur suhu dan kelembaban udara. Hasil pengamatan jenis ekosistem kebun suhu 28 derajat Celcius, kelembaban udara dalam Indonesia. Lanjut ke aktivitas 2, ada komponen abiotik yang kita amati di kebun ada sinar matahari, udara, suhu, tanah, air dan batu. Dan ada juga kupu-kupu, ulat, laba-laba, belalang, ada kacang dan lidah buaya. Untuk peranan produsen atau konsumen atau pengguna ada kupu sebagai konsumen, ulat sebagai konsumen, laba-laba sebagai konsumen, belalang sebagai konsumen 1, kacang sebagai produsen, dan lidah buaya sebagai produsen. Pertanyaan lanjutnya, pertanyaan ini coba kelompok 3. Pertanyaan jawab ya. Jawab pertanyaan. Untuk pertanyaan, jelaskan bagaimana perbedaan efek kompetisi antar spesies, predasi, dan mutualisme terhadap populasi dua spesies yang berinteraksi. Jawabannya, pertama ada efek kompetisi antar spesies. Kompetisi biasanya terjadi akibat adanya pasangan yang mencari makanan. Dua spesies yang berkompetisi memperebutkan sumber daya tempat yang sama, tidak dapat hidup dan tempat yang sama. Tanpa keberadaan gangguan, suatu spesies akan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien sehingga berproduksi lebih cepat daripada yang lain. Bahkan sedikit keunggulan memproduksi reproduksi pun akhirnya akan menyebabkan kemunculan global ekosaing yang lebih rumit. Efek predasi. Predasi adalah istilah untuk interaksi antara spesies yang salah satu spesiesnya predator, membunuh dan memangsa spesies yang satu lain. Dimangsa. Akibatnya yang dimangsa akan punah jika terus dimangsa, dan pemangsa atau predator juga bisa punah karena kehilangan mangsa. Selanjutnya mutualisme, interaksi antar spesies yang saling menguntungkan kedua spesies. Contohnya kupu-kupu dengan bunga, pertukaran nutrien dalam bisa utilisasi nitrogen oleh bakteri. Terus pertanyaan yang keduanya.
Pertanyaan kedua, jabarkan dua hipotesis yang menjelaskan mengapa rantai makanan biasanya pendek dan nyatakan potensi kunci dari setiap hipotesis. Jawabannya adalah mengapa rantai makanan relatif pendek. Ada dua hipotesis. Pertama, hipotesis energi menyarankan bahwa panjang rantai makanan dibatasi oleh efisienan transport energi dan panjang rantai makanan. Hipotesis energi memprediksi bahwa rantai makanan akan relatif lebih panjang dan habitat yang dengan produksi fotosintesis lebih tinggi. Energi di awal rantai lebih besar daripada yang habitat dengan produksi fotosintesis. Yang kedua, hipotesis stabilitas dinamis mengajukan bahwa rantai makanan yang lebih panjang stabil daripada rantai pendek. Fluiditas populasi di tingkat tropis yang lebih besar terlibat dagangan pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi, sehingga berpotensi menyebabkan penggunaan lokal predator puncak. Dalam lingkungan yang berubah predator puncak harus menghubungi dari kejutan lingkungan, misalnya musim dingin yang ekstrim, yang dapat mengurangi suplai makanan sampai ke atas rantai makanan. Semakin panjang rantai makanan, semakin lambat predator puncak pulih dari perubahan lingkungan. Hipotesis ini memprediksi bahwa rantai makanan akan lebih pendek dan lingkungan yang berubah-ubah tak terubah. Oke, pertanyaan yang terakhir. Rantai makanannya ya. Tadi kelompok 3 mengamatinya di ekosistem kebun. Berarti rantai makanan yang terjadi di ekosistem kebun itu seperti apa? Oke, coba yang lainnya kita perhatikan dulu ya ke depan. Ya, rantai makanan yang terjadi di ekosistem kebun seperti apa menurut kelompok 3? Yang kelompok 3 amati, kira-kira kemungkinannya rantai makanannya akan seperti apa? Rantai makanannya akan seperti apa? Ya. Ya. Jadi gimana? Tadi ada apa aja untuk kelompok 3? Ada komponen abiotik, ada sinar matahari, udara, suhu tanah, air, dan batu. Nah, untuk rantai makanannya? Rantai makanannya ada kupu-kupu sebagai konsumen. Ya, berarti kupu-kupu sebagai konsumen. Kan tadi sudah digambarkan rantai makanannya. Rantai makanan. Coba di kelompok 3 ada yang bisa membantu dulu. Oh tidak. So tidak. Gimana dah? Jadi kan ada rumput. Nah, rumput ini sebagai Produsen ya. Nah, rumput ini dimakan oleh belalang sebagai konsumen utama. Terus belalangnya dimakan oleh burung, ya. Burungnya jadi konsumen kedua. Terus burungnya nanti jadi oleh jamur. Ya, diuraikan oleh pengurai. Nah itu ya menurut kelompok 3 rantai makanan yang prediksi rantai makanan yang terjadi di ekosistem kebun. Oke, kira-kira dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah sama semua? Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, presenting selanjutnya mau kelompok berapa dulu? 1 cuma nggak 2 dulu? Hah? Bawa 1. Oke, 1. Coba yang lainnya juga perhatikan ya kelompok 1 mau berpresentasi mengasalkan. Halo teman-teman. Hai. Oke, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka dan rekan saya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil observasi kami dengan lokasi di kolam sekolah. Langsung ke jawaban. Kami akan membacakan. Diskusi kelompok hasil pengamatan di ekosistem kolam
suhu 29 derajat Celcius, kelembapan udara 80%. Tabel pengamatan komponen abiotik ada air, cahaya matahari, batu, dan udara. Komponen biotik nama atau jenis ikan, alga, cebong, katak, fitoplankton, ular, dan lak. Penerapan produsen ikan sebagai konsumen 2, alga sebagai produsen, cebong sebagai konsumen pertama, katak sebagai konsumen pertama, dan fitoplankton sebagai produsen, serta ada ular dan orang sebagai konsumen. Ya, untuk pertanyaannya langsung ke pertanyaan yang ketiga ini ya, yang membedakan. Karena pertanyaan pertama dan kedua itu sama ya pertanyaannya. Yang ketiga coba Urutan dari Iya. pertanyaan dari nomor 3, gambarkan keutamaan bahan makanan dan sebagai ekologi yang terjadi di lingkungan mereka. Pertama ada fitoplankton dan alga sebagai protein 1%. Yang kedua ikan kecil dan cebong sebagai protein 2. Yang ketiga ikan besar dan katak sebagai protein 3. Yang keempat ular dan lak sebagai protein 4. Dan yang terakhir pengurang yang Ya, boleh ditampilkan nggak gambarnya seperti apa menurut kalian? Pantai makanannya? Ya, mana wah, hebat sekali luar biasa gambarnya ya. Itu gambar pantai makanan yang terjadi di ekosistem kolam ya. Nah, untuk piramidanya, piramida ekologinya seperti apa yang di kolam? Kira-kira? Bentuknya seperti apa untuk piramida ekologi di ekosistem? Ya, bentuknya yang mana? Termasuk ke piramida yang terbalik ya. Kalau di ekosistem kolam, ini masuk ke piramida biomasa. Oke. Nah, dari kelompok lain, coba ada yang mau ditanyakan nggak ke kelompok 1? Oke, Mahes dari kelompok mana, Mahes? Kelompok 2. Oke, Mahes dari kelompok 2, boleh berdiri nggak? Nah, silakan. Bertanya, mengapa piramida itu terbalik? Terima kasih Mahes atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Izin menjawab kepada Mahes. Kenapa piramidanya terbalik seperti itu? Benar. Karena piramida untuk air itu ocean ya, jumlah itu yang diukurnya itu adalah biomasa. Jadi berat dari hewan tersebut. Kenapa terbalik? Kita lihat di sini, bisa kita lihat itu diurutkannya dari hewan kecil terlebih dahulu sampai hewan besar. Jadi seperti itu diurutkan sesuai dengan massa dari hewan tersebut. Oke, yang lainnya kira-kira gimana? Sudah ya? Oke, ya terima kasih untuk kelompok 1, bagus sekali presentasinya Mas Yoko. Oke, kemudian penjelasan dari kami. Kami mohon maaf Oke, presenting terakhir maka dipersiapkan untuk kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pada semuanya. Pagi. Kami di sini akan menyampaikan presentasi hasil dari observasi dari ekosistem di sawah. Di mana tempatnya ini kelompok kedua? Di luar sekolah di sawah. Oke, sudah. Faktor 1, mengukur suhu dan kelembapan udara. Hasil pengamatan kami, yaitu suhu sawah, suhu
27 sampai 29 derajat Celcius. Kelembapan 80 sampai 82 derajat. 20%. Aktivitas kedua mengamati komponen ekosistem. Teknik pengamatan komponen abiotiknya terdapat udara, ada air dan batu. Selanjutnya komponen biotik nama jenis padi, belalang, atau ulat elang cumi. Lalu untuk peranan padi sebagai produsen, belalang sebagai konsumen pertama, kata konsumen kedua, dan ulat konsumen ketiga, lalu elang konsumen puncak. Terakhir mungkin semuanya. Selanjutnya Langsung pertanyaan yang ketiga ya. silakan. Baik, pertanyaan ketiga yaitu tentang rantai makanan. Jadi rantai makanan di ekosistem sawah itu seperti ini. Yang pertama adalah padi sebagai produsen, yang kedua adalah belalang sebagai konsumen satu, yang ketiga adalah kakak sebagai konsumen dua, selanjutnya ada ulat sebagai konsumen ketiga, dan elang sebagai konsumen tunggal. Dan kemudian kalau itu akan meninggal pun mati, kemudian akan dimulai oleh pengaku jauh. Ya, oke. Ada gambar ininya nggak? Apa namanya? Piramida ekologinya. Piramida ekologinya seperti apa untuk kelompok 2? Untuk piramida seperti ini. Ya, bisa dijelaskan tidak gimana piramida ekologinya? Termasuk ke dalam piramida apa? Ya di dalam itu masuk ke kan ada yang biomasa, kemudian ada yang jenis, yaitu masuk ke dalam jenis. Ya, oke, bisa tahu jumlah ya? Oke, silahkan. Bentuknya segitiganya segitiga asli ya, tidak terbalik kayak tadi kelompok 1. Ya, bisa dijelaskan? Oke, di sini karena saya juga maaf ya kepada ibu saya pernah mengerti. Jadi untuk jawaban kami berbeda harus sawah dihadapkan dengan produsen yaitu padi. Betul. Terus? Lalu untuk produsen pertamanya ada belalang. Bisa juga mungkin tikus dan lain. Lalu ketiga ada katak atau kiriman juga bisa. Lalu ada ular dan terakhir belang. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada. Nanti kita konfirmasi lagi ya. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Kita kasih aplaus dulu. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf ada kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik ya, sudah presentasi semua nih ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya hebat-hebat. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak dari hasil pembelajaran hari ini, dari hasil presentasi hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Ada. Oke, dan sekarang boleh berdiri. Jadi kesimpulannya ada 4. Yang pertama yaitu komponen biotik, ya, meliputi seluruh makhluk hidup. Kemudian yang kedua komponen abiotik, yaitu meliputi benda mati. Kemudian yang ketiga yaitu interaksi antar komponen ekosistem. Kemudian yang keempat aliran energi, ada rantai makanan, terus jaring makanan, dan yang terakhir piramida ekologi. Oke, baik, terima kasih. Berarti kasih aplaus dulu untuk kita. Kita hari ini yang meliputi tadi ya, Ibu yang pertama tentang komponen ekosistem. Kemudian apa lagi? Selain komponen ekosistem ada interaksi antar komponen ekosistem. Kemudian ada aliran energi, di mana dalamnya ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan juga ada piramida ekologi. Nah, Ibu harap si kalian tidak cukup
puas dengan pembelajaran hari ini ya, kalian lebih menggali lagi, lebih mengeksplor lagi gitu ya, materi-materi yang belum kalian pahami. Ya, paham? Paham. Nah, dari sekian presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu sudah hebat-hebat presentasinya. Tapi ada kelompok terbaik untuk presentasi. Ya, kelompok terbaik untuk presentasi nanti kasih nih hadiah buat kalian kenang-kenangan. Ya, kenang-kenangan untuk kalian nih ya. Kelompok terbaik ya presentasi pertemuan sekarang yaitu jatuh ke kelompok 1. Di sini Ci. Ya, terima kasih kelompok 1, jangan putus semangat, tetap semangat ya, semoga menjadi lebih baik lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Ci, selamat. Dan kelompok yang lainnya juga jangan sampai saya tidak jadi kelompok terbaik nih gitu. Kalian belajar dan terus belajar, gali lagi ilmu sebanyak. Nih kalian kan tadi sudah melakukan pengamatan dan lain sebagainya ya, sudah melakukan presentasi. Nah, untuk mengetahui kalian sejauh mana memahami materi yang sudah kalian pelajari, kalian akan melakukan post test. Kalau di awal ada pre-test, sekarang ada post testnya. Nah, sebelum post test duduknya boleh kembali ke semula. Silakan. Ya. Ya, silakan kerjakan prosesnya ya.
Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah semua bisa dilihat nilainya? Sudah. Nah, ada peningkatan tidak? Ada peningkatan? Oke, bagus ya kalau ada peningkatan. Ini tandanya ada peningkatan. Oke, kalau ada peningkatan itu tandanya berarti kalian setidaknya bisa memahami materi yang sudah dipelajari. Ya. Nah, baik, setelah kalian melakukan proses ada sedikit refleksi ya, refleksi kira-kira pembelajaran hari ini itu seperti apa. Kalian buka Mentimeternya ada di grup yang sudah Ibu share. Udah tahu Mentimeter? Sudah tahu itu untuk apa namanya tuh? Mengetahui sejauh mana kalian memahami materi hari ini ya. Ada dulu ya. Sudah bisa langsung login? Bisa langsung login Mentimeternya? Sudah ada? Sudah ada. Oke, kalau sudah ada, silakan kalian coba diklik kalau kalian suka pelajaran hari ini. Berarti ada emot. Iya. Sudah diisi semua? Ada 2 Mentimeternya ya? Ini udah masuk nih. Sudah ada match-nya, temennya. Bagian yang keduanya ada muncul 12 orang sudah masih emot. Wow. Dua lagi berarti 2 lagi. Bisa masuk belum? Dah. Ya, ada nih berarti udah masuk nih. Baru satu lagi, putaran lagi nih. Sudah, putaran lagi siapa yang belum bisa? Oh belum nih, oke. Ya, oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian sudah melaksanakan rangkaian pembelajaran dari awal sampai akhir, sampai refleksi. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Semoga kalian tetap sehat ya. Besok kita pertemuan selanjutnya ya, kita ketemu lagi di minggu depan itu pada materi, tetap di materi ekologi, hanya beda sumbernya yaitu pada materi biogeokimia ya. Kalian silakan pelajari di rumah materinya seperti apa ya. Oke, untuk pertemuan sekarang Ibu cukupkan, silakan KM untuk berdoa. Selamat melakukan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Terima kasih banget.